Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riris Lestiawati SPDMM selaku dosen mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nasya Aurelianti Purwanto. Selanjutnya ada rekan-rekan saya Anissa Farazia, Deva Sadewa, dan Indra Setiawan. Di video ini kami akan memberitahu cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi formulir 1770. Sebelum masuk ke video tutorialnya, kami akan membahas seputar perpajakan terlebih dahulu, serta menampilkan data wajib pajak orang pribadi yang sudah kami dapatkan. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada latar belakang mengenai materi yang sudah disebutkan teman saya tadi. Ada pajak adalah iuran atau pungutan negara yang dikenakan kepada wajib pajak individu atau badan tanpa menerima imbalan atau keuntungan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Pendapatan pajak dianggap sebagai kontribusi yang wajib bagi negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 dan digunakan untuk keperluan negara meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk laporan tahunan ada 2 formulir yang dapat digunakan. Wajib pajak individu atau OP menggunakan formulir 1770, sedangkan formulir 1771 digunakan oleh wajib pajak badan. Ada mengenai rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara perhitungan pajak. Lalu yang kedua ada bagaimana cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770. Tujuan penelitian dari kasus studi ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis proses pengisian surat pemberitahuan atau yang kita sebut SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770. Tujuan lain dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi wajib pajak saat mengisi SPT dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk membantu wajib pajak memahami prosedur pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh dengan benar menggunakan formulir 1770 dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak untuk menghindari sanksi administrasi. Yang kedua, untuk membantu mahasiswa mempelajari dan memahami sistem perpajakan di Indonesia, khususnya tentang pengisian SPT tahunan dan memberikan wawasan praktis untuk menyelesaikan masalah kebutuhan dan pelaporan pajak. Ada landasan teori di mana pajak adalah salah satu komponen atau komponen penting negara. Pajak digunakan untuk melengkapi dan menutup kelemahan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan atau kebutuhan yang ada. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah membutuhkan banyak uang untuk operasinya, sehingga pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah. Pajak penghasilan adalah pajak yang berasal dari uang yang dihasilkan oleh subjek pajak, baik itu badan atau individu. PPh pasal 21 merupakan pajak orang pribadi atas gaji dan lainnya, yang biasanya berkaitan dengan pekerjaannya. Di sisi lain, PPh pasal 23 merupakan pajak yang berasal dari bentuk usaha seperti modal, namun tidak termasuk penghasilan yang disebutkan dalam PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Berdasarkan PPh pasal 25 ayat 2, mengingat batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Sehingga
Besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian. SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Lapisan penghasilan kena pajak. Lapisan penghasilan kena pajak dengan 60 juta dengan tarif 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%. Di atas 5 juta sampai di atas 5 miliar dengan tarif 30%. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dengan keterangan TK adalah tidak kawin dan K adalah kawin. Status tidak kawin dengan PTKP tahunannya 54 juta, dengan bulanannya 4.500.000 dan hariannya 150.000. Status tidak kawin tahunannya 58.500.000 dan bulanannya 4.875.000 dan hariannya 162.500. TK tidak kawin dengan tahunan 63 juta dan bulanan 5.250.000 dan hariannya 176.388. Tidak kawin 3 dengan tahunan 67.500, bulanannya 6.255.000 rupiah dan hariannya 187.500. Status kawin dengan tahunannya adalah 58.500 dan bulanannya 4.875.000 dan hariannya 162.500. K1 63 juta dan bulanannya 5.250.000 dan hariannya 176.388. K2 dengan bulanannya 67.500 dan bulanannya 5.625.000 dan hariannya 187.500. K3 dengan PTKP tahunan 72 juta dan PTKP bulanan 6 juta dan PTKP harian adalah 200.000. Lalu ada perhitungan angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk tahun pajak berjalan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan. PPT tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan yang satu PPh yang dipotong sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana disebutkan dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Secara umum, besar angsuran PPh menurut pasal 25 adalah penghasilan total dikaitkan dengan tarif pajak dan kemudian dibagi oleh 12 bulan atau jumlah bulan yang tersedia dalam bagian tahun pajak. Untuk memenuhi kewajiban pajak individu, penghasilan neto harus dikurangkan dari penghasilan tidak lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu ada pengisian SPT. Tuan Agaton adalah contoh untuk pengisian SPT. Tuan Agaton adalah wajib pajak dalam negeri, orang pribadi, pengusaha tertentu atau OPPT dengan status PTKP K2 telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencatatan kegiatan. Usahanya adalah pedagang eceran ikan hias laut atau KLU 47215. Menurut SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020, Agaton melaporkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah di Bekasi dan 500 juta di Jakarta. PPh pasal 25 yang dibayar selama tahun 2020 yaitu 0,75% dari omset. Selanjutnya, dalam SPT Tuan Agaton tahun 2020 terdapat penghasilan berikut ini. A. Sewa ruko oleh PT Agaton Jaya Abadi atau PT AJA sejumlah 40 juta rupiah. Atas jumlah tersebut PT AJA memotong PPh sejumlah 4 juta. B. Laba penjualan cincin chrysocolla
Chalkedony sebesar Rp12.500.000. Penghasilan ini bersifat insidental. Poin C, penghasilan lain berupa sewa alat-alat fotografi sebesar Rp50 juta. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur. Pihak penyewa PT Jaya Kusuma telah memotong PPh sebesar 1 juta. D. Penjualan seluruh saham yang dimiliki di Bursa Efek sebesar 30 juta. Bursa Efek telah memotong PPh sebesar 30.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Pada tabel yang pertama, di sini ada penghasilan neto dari usaha. Terdapat dua alamat. Yang pertama di Bekasi, untuk peredaran brutonya 1 miliar, normanya 15%, dan cara perhitungannya ialah 15% dikali 1 miliar, dan menghasilkan nilai neto 150 juta. Untuk alamat kedua di Jakarta, peredaran brutonya 500 juta, dan normanya 15%. Cara perhitungannya ialah 15% dikali 500 juta menghasilkan nilai neto 75 juta. Selanjutnya ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada keuntungan penjualan aset capital gain, nilai brutonya 12.500.000 dan nilai netonya 12.500.000. Jenis yang kedua adalah sewa alat fotografi dengan nilai bruto 50 juta dan nilai neto 50 juta. Selanjutnya ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Terdapat dua jenis juga. Yang pertama keuntungan penjualan aset atau capital gain dengan nilai bruto 12.500.000. Jenis penghasilannya adalah penghasilan neto lainnya. Yang kedua sewa alat fotografi dengan nilai bruto 50 juta dan jenis penghasilannya penghasilan neto lainnya. Untuk potongan dan pungutan pasal 21 atau 22 atau 23 ialah pasal 23 seharga 1 juta. Selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada sewa ruko dengan nilai bruto 40 juta dan tarifnya 10%. Jadi cara perhitungannya ialah 10% dikali 40 juta. Jenis yang kedua adalah penjualan saham di bursa dengan nilai bruto 30 juta dan tarifnya 1%. Jadi cara perhitungannya ialah 1% dikali 30 juta. Selanjutnya di sini ada jenis aset. Di sini ada 4 aset. Yang pertama mobil ASMK. Di sini tahun pembeliannya ialah 2018 dengan nilai perolehan 200 juta dengan nomor identitas B4264KXG. Selanjutnya ada aset rumah di Pondok Safari dengan tahun pembeliannya adalah tahun 2019 dengan nilai perolehan 1 miliar. Di sini nomor identitasnya adalah nomor sertifikat 01. Selanjutnya ada aset ruko, tahun pembeliannya ialah tahun 2000 dengan nilai perolehan 1 miliar dan nomor identitasnya adalah nomor sertifikat 02. Selanjutnya aset alat fotografi, tahun pembeliannya juga sama tahun 2000 dan nilai perolehannya pun 1 miliar. Selanjutnya di sini ada nama dari keluarga Tuan Agaton. Di sini ada Rizka dengan nick 375225079195864. Hubungan keluarganya ialah istri. Selanjutnya ada Afdan 375211107097016. Nicknya hubungan keluarganya anak. Selanjutnya ada Ica dengan nick 37521436740059982. Hubungan keluarganya adalah anak. Selanjutnya ada hitung jumlah kredit pajak. Jadi ada satu jenis dari sewa alat fotografi tersebut dengan nilai bruto 50 juta dan potongan pungutan pasal 23-nya adalah 1 juta. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPP-nya. Pertama itu kalian tuh isi dulu nih NPWP-nya kayak contohnya di sini. NPWP-nya itu 39 116 946 940
7000. Nah, selanjutnya itu baru kalian isi nama wajib pajaknya. Kayak yang di sebelumnya, nama wajib pajaknya itu Tuan Agaton, jadi kalian tinggal masukin ke sini aja namanya. Nanti setelah kalian masukin, kalian tulis juga nih, masukin pekerjaannya. Pekerjaannya itu kayak dia kan, si Tuan Agaton ini kan kerjanya sebagai pedagang eceran. Nanti kalian masukin aja, dan juga nanti ada nomor KLU-nya. Di data sebelumnya juga ada nomor KLU-nya. Nah, disebutinnya nomor KLU-nya itu ada 47215. Selanjutnya itu ada nomor teleponnya, tinggal kalian isi nomor teleponnya yang tersedia di data sebelumnya. Oke, di sini nomor teleponnya ada 0856 34 17 3526. Status kewajiban perpajakan suami istrinya itu kakak. Penghasilan neto itu ada dari nilai neto Bekasi ditambah nilai neto Jakarta yang di data sebelumnya. Jadi 150 juta ditambah 75 juta itu hasilnya 225.500.000. Selanjutnya itu ada penghasilan neto dalam negerinya itu kayaknya ada dia tuh nilai neto capital gain ditambah sama nilai neto sewa alat fotografi itu 12.500.000 ditambah 50 juta, jadi hasilnya 62.500.000. Lanjut, pengisiannya itu ada di jumlah penghasilan neto 1 ditambah 2, jadi hasilnya tuh 225 juta ditambah 62.500.000, hasilnya 287.500 juta. Jumlah penghasilan neto setelah pengolahan zakat atau sumbangan juga sama hasilnya. Yang selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajaknya itu ada K2. Hasilnya itu 67.500.000. Yang terakhir, yang ke-8 itu ada penghasilan kena pajak. Itu hasil dari jumlah 6 kurang 7. Dari jumlah penghasilan neto setelah pengenalan pajak dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu 220 juta. Selanjutnya ada PPh terutang. PPh terutang itu ada 28 juta. Kemudian dimasukkan juga di nomor 11, yaitu jumlah PPh terutangnya. Sama hasilnya 28 juta. Selanjutnya masuk di PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri, itu nomor 12. Itu jumlahnya 1 juta. Terus langsung diisi sama yang nomor 13A, PPh yang harus dibayar. PPh yang harus dibayar itu ada 27 juta. Selanjutnya nomor 14A. 14A itu ada hasilnya 11.250.000. Nomor 15 itu hasil dari jumlah kredit pajak 14A dan 14B, karena yang ada cuma 14 aja, dimasukinnya 14 aja, cuman 11.250.000. Selanjutnya itu ada diisi dulu tanggal lunasnya kapan. Di sini tanggal lunasnya itu ada tanggal 30 bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya 16 itu ada PPh yang kurang dibayar. Jumlahnya ada 15.750.000. Selanjutnya langsung tinggal diisi bagian bawah, itu ada nama lengkap. Nama lengkapnya dimasukin lagi yang tadi. Oh ya, yang pernyataannya itu wajib pajak, baru diisi nanti nama lengkapnya itu tadi kan Tuan Agaton, terus langsung diisi lagi sama NPWP-nya. Yang kedua juga sama, itu tinggal masukkan NPWP sama nomor pajaknya. Setelah nanti NPWP dan nomor pajak terisi,
kita langsung masuk ke sewa, karena kita cuma ada di datanya tuh cuma ada sewanya itu sebesar 50 juta. Terus yang kedua, kita itu langsung masuk di isi bagi dari keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta itu sebesar 12.500.000. Jadi jumlahnya itu ada 62.500.000. Selanjutnya diisi di daftar pemotongan atau pemungut pajak dari PT Jaya Kusuma dengan NPWP-nya itu 66 420 434 4223 000, nomornya nomor 1 dengan tanggal 4 bulan 1 2020. Jenis pajaknya itu ada PPh pasal 23. Jadi jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu ada sebesar 1 juta. Terus masuk di bagian yang kedua itu, lembar kedua. Sama, harus diisi dulu nama dan nama wajib pajaknya, NPWP sama nama wajib pajaknya. Diisi dulu NPWP-nya, terus diisi juga nama wajib pajaknya, itu ada Tuan Agaton sama masih sama. Pas di bagian tabelnya kita langsung masukin di penjualan saham di Bursa Efek itu sebesar 30 juta, tapi di PPh terutangnya itu 30.000. Langsung diisi lagi dengan Sekian video tutorial pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi formulir 1770 dan tambahan seputar perpajakan yang sudah kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya maupun rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.